Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah berjumpa kembali di program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-101. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ketauhidan. Jadi kekhasan daripada program Cangkir Tasawuf ini adalah meninjau segala peristiwa yang ada di sekitar kita dalam perspektif ketauhidan. Kali ini kita akan mencoba memahami satu studi kasus yang sedang kita bahas di dalam program Islam Futuristik, yaitu soal penciptaan Nabi Adam, tetapi dengan sudut pandang ketauhidan. Jadi bedanya kalau di Islam Futuristik, kita mengkajinya dalam sudut pandang sains dan teknologi. Kalau di program Jejak Langkah, maka kita mengambil sudut pandangnya, perspektifnya dari sisi sejarah. Nah, di dalam Cangkir Tasawuf kita memiliki sudut pandang yang berbeda lagi, yaitu sudut pandang ketauhidan dalam sudut pandang ilahiyah. Oke, sahabat sekalian, ada satu sisi dalam kajian kita tentang Adam yang menarik ketika ditinjau dari sisi atau perspektif ketauhidan. Yaitu ketika muncul ungkapan-ungkapan di sekitar kita, ya dari teman-teman kita, dari sahabat kita, atau di dalam forum kita, yang bisa menjebak pemahaman ketauhidan kita. Yaitu ungkapan yang begini, kalau Allah menghendaki, maka apapun bisa terjadi. Ya, ini seringkali kita dengar dari sekitar kita digunakan oleh seseorang yang tidak sepakat dengan kajian ya atau persepsi yang sedang kita bangun ya, kita bahas melalui kajian itu. Ketika tidak sepakat maka muncul ungkapan itu. Kalau Allah menghendaki kan apa saja bisa terjadi. Wah, ini sebuah ungkapan yang bahaya dari sisi ketauhidan. Kenapa? Karena seakan-akan ungkapan ini benar. Kalau Allah menghendaki, apa saja bisa terjadi. Lantas hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam sudut pandang kemanusiaan, itu kemudian dianggap sebagai, ya kalau Allah menghendaki kan bisa saja terjadi. Ketika seseorang menggunakan ungkapan semacam ini, maka dia seakan-akan bersandar pada kebenaran ilahiyah. Ya, padahal ternyata itu adalah sebuah ungkapan untuk bersembunyi di balik ungkapan yang sesungguhnya itu bisa menjadi salah gitu ya. Jadi maksudnya begini, memang benar Allah itu kalau berkehendak ya semua bisa terjadi, apa saja bisa terjadi kalau Allah menghendaki, karena memang Allah Maha Berkuasa, Maha segala-galanya. Tetapi apakah kita ini tahu yang dikehendaki Allah? Kan tidak. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa itu dikehendaki Allah? Yaitu kalau peristiwa itu terjadi. Kita baru mengetahui bahwa itu dikehendaki terjadi oleh Allah. Tetapi kalau peristiwa itu tidak ada buktinya, tidak ada bukti empiriknya di sekitar kita, maka kita tidak bisa mengatakan dengan ungkapan, kalau Allah menghendaki, itu kan bisa saja terjadi. Misalnya nih, contoh konkretnya begini. Bumi ini bentuknya bulat, ya. Kemudian ada yang mengatakan, kalau Allah menghendaki kan bisa saja bumi itu bentuknya kotak atau datar, ya, atau apapun, atau segitiga, atau apapun. Kalau Allah menghendaki, kan bisa saja Allah menjadikan bumi itu bentuknya kotak, seperti kubus, seperti balok, atau seperti apapun. Ya iya sih, secara filosofis,
Kalau Allah menghendaki, maka bumi kotak itu pun bisa dijadikan oleh Allah. Tetapi apakah buminya kotak? Kan enggak. Ada satu sistem yang dibikin oleh Allah yang namanya sunatullah. Jadi Allah itu membuat perangkat hukum yang itu bisa dipelajari secara ilmiah dan masuk akal. Sehingga kita ini harus melihat ungkapan kalau Allah menghendaki itu bisa terjadi, itu adalah harus terbukti di dalam kehidupan kita. Dalam konteks bumi kotak tadi, apakah bumi bentuknya kotak? Kan enggak gitu. Kenapa tidak kotak? Ya karena dia mengikuti sunatullah, sesuatu yang berputar itu bentuknya akan cenderung bulat, bukan kotak gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia bahannya, ya kalau kita telusuri dari ke masa lalu, bumi itu awalnya adalah dari bentuk gas. Kemudian gas itu berputar ya dalam waktu jutaan tahun bahkan miliaran tahun, kemudian mendingin menjadi semakin padat dan kemudian memadat seperti bentuk atau struktur bumi yang ada sekarang. Nah, Anda bisa membayangkan dengan mengikuti sunatullah itu sebuah gumpalan gas yang berputar, apakah dia akan berbentuk kotak? Tidak make sense gitu ya, tidak masuk akal. Yang terjadi adalah ketika dia berputar maka bentuknya akan cenderung bulat. Bahwa bentuk bulatnya itu kemudian bulat sempurna ataukah lebih pepat di bagian atasnya atau lebih gepeng lagi, ya, lebih pipih lagi sehingga membentuk cakram. Dan kemudian ada yang mengatakan kan bumi itu bentuknya datar gitu ya. Nah, itu bisa dihitung secara sunatullah, secara ilmiah. Berapa kepadatan bahan baku dari bumi itu? Kalau dia gas sempurna ya, cair atau liquid dalam bentuk gas, bukan ya bisa gas, bisa cair kan gitu kan. Kemudian bisa lebih padat lagi. Itu akan berbeda bentuknya ketika diputar. Ketika bentuknya gas, maka dengan putaran yang tinggi dia akan beleber membentuk pipih seperti cakram. Tetapi kalau dia lebih memadat lagi, dia tidak sepipih itu, dia akan lebih bulat, pepat di bagian atas. Nah, pada kepadatan tertentu dia bentuknya bulat. Nah, bumi ini dengan densitasnya yang sekarang, kalau diputar dengan kecepatan 1669 km per jam, ya rotasinya bumi, maka yang terjadi adalah bentuk pepat, bulat yang di bagian atasnya agak pepat sedikit. Nah, itulah sunatullah. Jadi ketika kita menggunakan ungkapan, kalau Allah menghendaki, semua kan bisa saja terjadi, iya secara umum. Tetapi mana yang dijalankan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, kita kan tidak pernah tahu. Taunya adalah ketika itu terbukti di sekitar kita. Yaitu contoh bumi. Bisa lagi kita ngambil contoh yang lain misalnya, mangga, ya buah mangga. Kalau Allah menghendaki, buah mangga itu kan bisa saja terbentuk dengan seketika tanpa membutuhkan pohon. Ya, tidak perlu tumbuh dari benih, kemudian ada akarnya, kemudian tumbuh batangnya, daunnya, kemudian berbunga dan akhirnya berbuah. Kalau Allah menghendaki, kan bisa saja nggak pakai tumbuh seperti itu langsung jadi buah. Ya secara filosofi bisa saja, karena Allah maha berkehendak, maha berkuasa. Tetapi yang terjadi kan tidak begitu. Tidak langsung buah, tidak seketika jadi buah, kun fayakun jadi buah. Kan nggak begitu yang terjadi. Kenapa? Karena Allah membuat sunatullahnya. Bahwa buah mangga itu ya muncul dari proses ya, mulai dari bibit ditanam, kemudian dikasih air, dikasih pupuk, kemudian segala macam, tumbuh sampai jadi pohon dan sekian tahun kemudian berbunga dan kemudian terjadilah buah itu. Jadi sahabat sekalian, kita tidak bisa kemudian semau-mau kita menggunakan kata atau ungkapan kalau Allah menghendaki apapun bisa terjadi. Iya sih, tetapi yang dilakukan oleh Allah belum tentu yang seperti Anda bayangkan atau kita bayangkan. Maka bukti dari ungkapan kehendak Allah itu harus ada di sekitar kita. Ini kita bisa mengambil contoh sekian banyak peristiwa yang ada di sekitar kita.
ya tentang buah, tentang binatang, tentang jagat raya, tentang segala macam. Kalau Allah menghendaki ya bisa saja terjadi, tetapi apa yang diberitakan oleh Allah, itulah yang dilakukan oleh Allah. Dan itu ada di dalam kitab suci kita, serta ya ayat-ayat qauliyah, kitab suci, dan ayat-ayat kauniyah yang terhampar di sekitar kita. Termasuk ketika kita mempelajari tentang proses penciptaan manusia, penciptaan Adam itu. Kan kita sudah membahas dalam belasan episode ya di Islam futuristik bahwa selama ini kajian tentang Adam itu menyimpulkan atau ada yang berkesimpulan Adam itu dibuat dari tanah, kemudian dibentuklah jadi bonekanya Adam yang masih mati, kemudian diucapi kun fayakun sehingga hidup. Terus seseorang mempertahankan argumentasinya dengan mengungkapkan kata-kata itu tadi. Kalau Allah menghendaki kan bisa saja semua terjadi. Ya iya sih gitu. Tetapi kan tidak ada buktinya, tidak terjadi di sekitar kita gitu. Secara empirik tidak ada buktinya. Nah, sehingga kita harus merujuk kepada berita-berita Al-Quran. Dan secara empirik kita melihat data di sekitar kita. Apa berita Al-Qur'annya? Nah, berita Al-Qur'annya menggiring kita atau memberikan bimbingan kepada kita untuk memahami ciptaan itu. Nah, itulah yang harus kita jadikan patokan. Ya, Al-Qur'an dengan sangat jelas membimbing kita bahwa beragama itu harus melalui bukti-bukti empirik yang kita dapati di sekitar kita. Jangan kemudian kita membayangkan berimajinasi sendiri semau kita dengan bersembunyi di balik ungkapan kalau Allah menghendaki kan bisa saja terjadi. Nah, itu kan kehendak kita, bukan kehendak Allah gitu ya. Jadi justru kita ini mendikte Allah seperti apa yang kita mau, imajinasi kita. Kalau Allah mau kan bisa saja dilakukan seperti yang saya bayangkan ini, kan begitu. Nah, itu justru tidak make sense. Tidak boleh dilakukan di dalam memahami agama ini. Yang harus dilakukan adalah mengacu kepada apa yang diinformasikan oleh Allah di dalam kitab suci. Poinnya yang pertama, Al-Qur'an mendorong kita menggunakan akal sehat, ya, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang menggunakan akal. Itu bimbingan dari Al-Qur'an. Allah membimbing kita supaya apa? Supaya hal-hal yang tidak masuk akal itu kita screening. Memang sih akal itu sendiri kan bertingkat ya, akalnya anak SD dengan SMP, dengan SMA, dengan kuliah, dengan doktoral tentu berbeda. Tetapi kita harus menggunakan akal itu untuk screening. Peristiwa-peristiwa mana yang masuk akal. Masuk akal ya oke, mengikuti apa yang menjadi level kita, tetapi kita akan meningkatkan terus sehingga itu akan semakin bisa kita terima seiring dengan kecerdasan yang meningkat, seiring dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Ya, satu menggunakan akal sehat. Yang kedua harus menggunakan bukti-bukti secara empirik di sekitar kita. Itu yang diajarkan Allah melalui Nabi Ibrahim yang dijadikan sebagai pendiri dari agama Islam ini. Diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 56 Allah mengajarkan ya bahwa beragama itu harus melalui pembuktian-pembuktian sebagaimana dijalankan, diajarkan, diteladankan oleh Nabi Ibrahim. Qala barrabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatorohunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Maka kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana proses beragamanya Nabi Ibrahim sejak awal itu penuh dengan pembuktian-pembuktian, sangat logis, rasional ya. Nggak cocok itu patung-patung kok disembah, dijadikan Tuhan yang kemudian dihancurkannya. Kemudian beliau mencari Tuhan di langit, ya, bintang, bulan, matahari. Itu diceritakan oleh Al-Quran. Bahkan sampai beliau minta bukti kepada Allah, ya Allah bagaimana engkau menghidupkan orang mati itu.
Itulah cara beragama yang diajarkan oleh Islam, oleh Allah melalui para rasulnya. Mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai keturunan-keturunannya sampai Nabi Muhammad, dan kemudian kita menerima warisannya lewat Al-Quran Al-Karim itu. Jadi harus lewat proses empirik pembuktian-pembuktian itu, ya, yang kedua. Nah, yang ketiga, kemudian kita dalam kasus-kasus, misalnya dalam kasus penciptaan Adam ini, Al-Quran itu yang harus kita jadikan patokan. Karena informasinya Al-Quran itu sangat bisa dipertanggungjawabkan karena dijamin oleh Allah sendiri. Sedangkan sumber-sumber lain itu adalah menjadi penjelas yang boleh diambil, boleh tidak. Tetapi kalau Al-Quran itu harus diambil sebagai rujukan. Selebihnya itu ambil mana yang cocok dengan Al-Quran. Kalau nggak cocok dengan Al-Quran ya jangan diambil. Jangan dipertentangkan itu sumber kedua dengan sumber pertama. Pasti yang benar adalah sumber pertama, yaitu Al-Quran. Sedangkan sumber kedua itu ya mengikuti rujukan atau harus merujuk kepada Al-Quran. Kalau terjadi perbedaan apalagi pertentangan, yang diambil tentu saja adalah sumber pertama, sumber dari Al-Quran. Nah, kita di Islam futuristik sudah melakukan kajiannya tentang Adam itu dilahirkan. Ayatnya puluhan yang sudah kita bahas di dalam belasan episode. Bahwa Al-Quran mendorong kita untuk memahami secara holistik bahwa manusia itu memang diciptakan dari tanah, tetapi tanahnya itu macam-macam kemudian disaripatikan. Min sulalatin min tin, gitu ya. Diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian min turab, ya, seperti yang kita bahas di Islam futuristik yang bercerita tentang Adam dilahirkan atau tentang Adam yang diproses di dalam rahim ibunya yang berupa makhluk Homo erectus. Tetapi kemudian Nabi Adam itu diciptakan berbeda dari ibunya, yaitu sebagai Homo sapiens. Dengan cara apa? Dengan cara kalau sudut pandang ilmiahnya diubah genetikanya. Terjadi mutasi genetika sehingga perintah dari genetika itu menjadikan Adam itu sebagai makhluk yang lebih tinggi nilai kemanusiaannya, yaitu Homo sapiens dibandingkan dengan Homo erectus. Atau kalau dalam Al-Quran ada dua istilah, al-bashar dan al-insan. Nah, al-bashar itu adalah manusia, ya. Kalau dalam istilah antropologi adalah homo, bisa Homo erectus, bisa Homo sapiens, ya, al-bashar. Tetapi ada istilah lagi al-insan, yaitu al-bashar yang modern. Ya, seperti Adam itu adalah al-bashar yang al-insan. Kecerdasannya sudah jauh lebih tinggi, volume otaknya jauh lebih besar, kematangan spiritualitasnya, emosinya dan sebagainya itu jauh lebih tinggi dibandingkan al-bashar purba. Nah, ini al-bashar modern. Nah, itu diceritakan oleh Allah bahwa tanah diubah menjadi saripatinya, kemudian menjadi turab, kemudian turabnya diubah menjadi nutfah atau air mani, kemudian air maninya atau nutfahnya diubah menjadi alaqah, ya, gumpalan mirip darah, kemudian dinaikkan lagi, diproses lagi menjadi mudghah, gumpalan seperti daging yang kemudian ada tulangnya, ada ototnya dan seterusnya, jadilah bayi atau janin yang dilahirkan dalam bentuk manusia. Ya, sudut pandang ilmiahnya Anda bisa melihat di Islam futuristik. Tetapi sudut pandang tauhidnya kita bisa melakukan kajiannya di sini, di Cangkir Tasawuf. Jadi dua-duanya itu adalah diciptakan oleh Allah. Orang-orang yang berpendapat bahwa Adam diciptakan dari tanah dalam bentuk boneka yang mati diucapi kun fayakun, dia juga mengatakan itu ciptaan Allah. Tapi diproses di dalam rahim itu juga ciptaan Allah. Nah, kita tinggal milih mana yang lebih masuk akal dan kemudian mana yang ada data-data empiriknya, mana yang terjadi dan mana yang diinformasikan oleh Al-Quran Al-Karim. Nah, ternyata yang diinformasikan oleh Al-Quran Al-Karim adalah dia diciptakan di dalam rahim.
Nah, itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 6 ya, di antara sekian puluh ayat yang sudah kita bahas, simpul-simpulnya yang terkait dengan pembahasan kita ini salah satunya ada di dalam surat Ali Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu di dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini sangat syarat dengan muatan ketauhidan. Kenapa? Karena di situ digambarkan Allah menciptakan yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang menciptakan kalian di dalam rahim fil arhami kaifa yasha, sebagaimana dikehendakinya. Jadi yang dikehendaki oleh Allah itu adalah penciptaan di dalam rahim, bukan penciptaan di luar rahim. Meskipun ada yang berlindung di dalam kalimat, kalau Allah menghendaki kan bisa saja terjadi. Nah, itu tidak make sense. Kenapa? Karena ayatnya Allah sendiri yang berfirman bahwa Allah menghendakinya itu adalah huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah menciptakan di dalam rahim sebagaimana Dia kehendaki. Dan kemudian Allah mengatakan Dialah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Sangat tauhid ya. Allah menonjolkan dirinya, mengabarkan kepada kita bahwa Allah itu maha berkuasa, maha bijaksana. Nah, salah satu bentuk kebijaksanaannya itu adalah Dia menghendaki penciptaan itu berproses di dalam rahim. Ayat lainnya yang bercerita tentang penciptaan di dalam rahim kaitannya dengan Adam, ya, penciptaan Adam itu diceritakan salah satunya dalam surat Al-A'raf ayat 11. Di sana Allah mengkaitkan penciptaan manusia semuanya di dalam rahim, dan pada saat itulah kemudian Allah mengatakan, memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian, lalu kami bentuk tubuh kalian di dalam rahim, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Dalam sudut pandang ketauhidan, ayat ini pun sangat jelas ya, menggambarkan tentang peran ketuhanan atau peran Allah di dalam menciptakan. Bahwa Adam itu diciptakan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam dan seterusnya ya. Jadi walaqad khalaqnakum, dan sungguh itu menggunakan dua kali penegasan, laqad, sungguh benar-benar nih gitu ya. Khalaqnakum, kamilah yang menciptakan. Jadi jangan kemudian mengatakan kalau dari bentuk tanah itu artinya diciptakan, tapi kalau dalam bentuk proses di dalam rahim itu bukan ciptaan Allah, tetapi adalah proses manusiawi, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian menjadi suami istri dan seterusnya, terjadilah anaknya berproses di dalam rahim. Ya salah. Al-Quran menggambarkan bahwa proses di dalam rahim itu pun adalah proses penciptaan. Cuma tidak instan seperti di luar rahim itu, dan itu tidak ada data empiriknya. Data empiriknya adalah Allah menciptakan manusia itu di dalam rahim. Sawwarnakum gitu ya. Yusawwirukum fil arham kalau dalam surat Ali Imran ayat 6. Allah membentuk ya kalian di dalam rahim. Kaifa yasha, sebagaimana Allah kehendaki. Nah, pada saat itulah kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam yang masih dalam proses penciptaan di dalam rahim. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Oke, sahabat sekalian, detailnya Anda bisa mengkajinya di dalam program Islam futuristik ya, secara mekanisme saintifiknya.
Di program ini saya cuma ingin menegaskan pendekatan ketauhidannya bahwa semua itu apapun peristiwanya itu pasti melibatkan Allah dan itu adalah proses penciptaan. Proses penciptaan, tetapi janganlah kemudian kita ini mengambil sudut pandang sendiri dengan mengatakan kalau Allah menghendaki apapun bisa terjadi. Nah, itu yang justru menjadi salah. Yang harus kita lakukan adalah merujuk petunjuk ya firman Allah dari dalam kitab suci, kemudian kita fahami, kita kaitkan dengan data-data empirik yang ada di sekitar kita. Oke ya, mudah-mudahan gamblang. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.